Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bertemu. Siang Ibu. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Sistem Basis Data ya. Mohon maaf, lumayan terlambat ya, 15 menitan. Tadi saya ngecekin ininya dulu teman-teman sama nyocokin tadi diskusi buat ininya teman-teman. Saya sama Bu Helena diskusi mau apa gitu ya kasih latihannya gitu. Mohon maaf ya. Eh, ini apa namanya? Untuk hari ini mungkin nanti karena kita kepasan sudah masuk di bulan suci Ramadan ya teman-teman ya. Jadi mungkin untuk timingnya atau waktunya nanti kita nggak harus full ya sampai akhir gitu ya. Nanti sesampainya aja karena kan kalau tidak salah untuk timingnya yang jam 10 misalkan sampai jam 13 ya untuk 2 SKS ya. Kalau tidak salah, 3, maaf, 3 SKS itu kan jadi jatuhnya ini ya, ada pengurangan jam ya. Jadi misalkan harusnya 3 jam gitu ya, jadi 2 jam gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya, nanti mungkin nggak harus full gitu ya, teman-teman, biar nggak terlalu ini juga capek gitu. Oke, sebelum kita mulai kelas kita hari ini, mungkin alangkah baiknya kita memulai kelas dengan berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira cukup untuk berdoanya. Kemudian untuk presensinya sudah ada belum, teman-teman? Sebentar, kayaknya tadi baru ini ya, materinya. Materinya sudah dibuatkan ya, teman-teman ya, dari Bu Helena. Tapi presensinya belum ya, sebentar. Saya cek dulu. Eh, oke. Kelas B ya. Pukul 10 sampai 12 ya. Oke, silakan teman-teman untuk diisikan dulu presensinya yang bisa mengisikan ya sebagai bukti daftar hadir. Kemudian saya izin share screen dulu untuk materinya. Tadi mungkin ada mix ya teman-teman ya. Kalau tidak salah tadi yang dari Bu Helena kan ada yang dari buku El Masri ya, yang bahasa Inggris ya. Kemudian tadi saya diskusi sama Bu Helena, mending yang pakai yang bahasa Indonesia ya, yang sudah ditranslate sama Bu Helena gitu. Sebentar. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, nanti mungkin sembari saya juga cross check karena kalau nggak salah sih ada beberapa materi, saya kurang tahu apakah teman-teman udah dapat atau belum gitu ya. Tadi ada beberapa istilah kalau saya pribadi kayaknya ada missing yang nggak belum belum apakah sudah disampaikan atau belum gitu kayak semacam super saya tadi ngecek tuh ada namanya ini ya super class, super type, subtype ya. Apakah udah atau belum nanti mungkin sembari nanti saya cocokkan dengan yang e-booknya ya. Jadi kita nanti sambil menyesuaikan. Bentar. Tadi udah saya buka filenya. Nah, kita pakai yang bahasa Indonesia dulu aja ya. Nanti mungkin sembari kita mix pakai yang ini. El Masri bukunya. Kok belum muncul? Eh, bentar ya teman-teman. Nggak muncul malahan ininya, materinya. Ah, malah nggak muncul. Yang ini sudah saya record ya. Kemarin saya lupa soalnya ada kelas gitu ya. Jalan aja kelasnya. Saya nggak saya record. Lupa lagi. Yang ini, bentar. Filenya nggak mau dibuka. Berarti nanti dari saya aja ya. Sebentar. Kayaknya tidak terbuka deh PPT-nya. Bentar. Terbaca. Oke. Ya udah deh teman-teman dari sini aja ya. Maaf ya. Dari layar saya saja ya. Jadi saya screen all. Maaf ya. Karena nggak bisa dibuka ini langsung ke PPT-nya. Nah, untuk materi kita hari ini,
terkait dengan ini ya teman-teman ya, relational database design dari IR ya, entity relationship diagram. Kemudian nanti ada pula nih teman-teman IIR ya. IIR tuh Enhanced Entity Relationship. Jadi kayak ini ya, semacam kayak perbaikannya kembali ya. Kemudian ke relational mapping ya. Jadi dari tadi IR, misalkan nanti kita translate atau kita konversikan ya dalam satu model relasional sama yang IIR juga. Tapi nanti coba kita sembari melihat ya bentuk contohnya gitu ya. Seperti apa gitu. Yang common itu IR sih teman-teman, yang entity relationship. Enhance pun saya malah baru ini ya, ternyata ada konsep enhance juga ya. Jadi ada IIR-nya. Nah, untuk pemetaan diagram ya dari IR ke skema relasionalnya ini ya, yang common ini ya teman-teman, yang umum kita kenal ini adalah IR sih. Kalau tadi ternyata ada enhance-nya, jadi double I ya, double ER-nya ada ternyata. Nah, untuk algoritma pemetaan di sini nanti tahapannya ya teman-teman ya. Nanti kita bisa melihat dari pertama pemetaan regular entity type, kemudian ada pemetaan weak entity type. Jadi kita katakanlah mengklasifikasikan ya, yang mana yang kiranya mungkin strong entity sama weak entity. Nanti sembari kita lihat juga ya untuk contohnya. Kemudian pemetaan binary one to one relationship, kemudian binary one to many ya. Kemudian sebenarnya many to many ya, relationship, kemudian multi value attribute, kemudian n-ary ya, n sejumlah n ya di dalam relationship. Nah, untuk pemetaan regular entity type di sini kalau misalkan katakanlah kita akan melakukan pemetaan ya, mapping ya istilahnya seperti itu. Nah, teman-teman tentunya ya mengetahui ya prosesnya di mana kalau kita akan mapping ini kita tahu ya si entity nanti pra entity ini nanti akan menjadi calonnya sebagai tabel ya. Di mana kemudian untuk atribut, nah atribut ini yang nantinya akan menjadi kolom atau field ya di dalam tabel. Nah, entitas lemah atau weak entity key ini dari owner entitas kuat ya ke tabel entitas lemah ya. Entitas lemah ini biasanya kayak bisa kita katakan rely on ya. Jadi kayak bergantung gitu ya dari entitas kuat ya. Kalau nggak ada ini apa entitas kuatnya dia sebenarnya ya even bisa juga sih berdiri sendiri. Tetapi kan by default dia juga butuh nih dari ya entitas kuatnya datanya. Nah, setiap tipe entity dibuat suatu tabel yang memuat semua atribut simple. Sedangkan untuk atribut komposit, ini hanya memuat komponen-komponennya saja ya. Nah, di sini kita lihat contoh ya. Di sini ada satu tabel, yaitu namanya tabel customer, di mana dari tabel customer ini ya, kita lihat ada ID ya teman-teman ya. Dari customer, kemudian dia ada data namanya, kemudian dia punya ini ya, address ya. Address ini terdiri dari atribut yang sifatnya apa? Komposit ya, di mana kalau komposit seperti yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, dia tidak hanya satu ya, teman-teman bisa katakanlah split ya. Jadi ada punya, kalau misalkan alamat lah contohnya, dia bisa punya jalan, punya kota gitu ya, punya negara misalkan, kemudian kode pos misalkan gitu. Nah ini untuk struktur di dalam tabel ya. By default pengen dipisah ya, atau di split aja gitu ya. Jadi biar tersimpan masing-masing di dalam satu field yang berbeda. Nah, setiap tabel yang mempunyai atribut multi value ya, buat tabel baru ya, teman-teman. Jadi kalau ternyata value-nya itu lebih dari satu, mungkin teman-teman bisa nih, mungkin menambahkan ya, gitu. Nah, di mana primary key merupakan gabungan dari primary key dari tabel tersebut dengan atribut multi value. Di sini kita lihat ada contohnya proyek ya. Proyek ini biasanya kita ini ya teman-teman ya, punya suatu ID ya, misalkan nomor proyek ya. Kemudian ada nama proyek, kemudian lokasi ya. Lokasi ini berarti ini indikasinya apa? Lokasinya multi value ya di sini ya. Nah, untuk tabel proyek di sini teman-teman kita lihat ya, ada nama proyek kemudian nomor dulu, habis itu baru namanya. Di mana misalkan teman-teman ingin tuh
memudahkan ya. Misalkan lokasi pengen teman-teman pisahkan ya di dalam tabel sendiri namanya lokasi proyek ya. Dengan misalkan kita merefer ya nomor proyek ini dari si ini ya tabel proyek ya. Nah, nanti teman-teman tambahkan ya field baru atau kolom baru yaitu lokasi ya. Nah, ini ya. Jadi bisa di apa namanya? Bantu dengan pembuatan tabel baru nih teman-teman. Dengan teman-teman misalkan memanfaatkan ini ya reference tabel ini ya, reference atribut dari nomor proyek atau ID dari proyek ya. Nah, kemudian pemetaan weak entity. Nah, penggunaan himpunan entitas lemah atau weak entity dan sub entitas di dalam diagram IR ini diimplementasikan ya di dalam bentuk tabel sebagaimana himpunan entitas kuat ya. Biasanya bisa juga nih teman-teman dalam berarti di sini ya kata kuncinya ternyata entitas lemah itu juga bisa teman-teman kita translate ya dalam satu tabel ya. Meskipun sebenarnya dia juga apa ya istilahnya adanya itu ya data itu kan dia bergantung dari data dari entitas kuat. Bedanya jika himpunan entitas kuat ini sudah dapat langsung teman-teman berdiri sendiri sebagai sebuah tabel utuh ya. Walaupun tanpa melihat relasinya. Katakanlah dia tidak perlu melihat ketergantungan ya dari tabel lain tapi bisa teman-teman buat sebagai entitas sendiri gitu ya. Nah, sedangkan yang lemah ya, lawannya ya, entitas lemah, di sini hanya dapat ditransformasikan menjadi sebuah tabel dengan menyertakan atribut key yang ada di himpunan entitas kuat. Nah, dia tadi teman-teman seperti yang saya istilahkan tadi ya, dia masih rely on, masih kayak bergantung, depend on gitu ya. Jadi sama si entitas kuat by default-nya ya untuk entitas lemah. Jadi which is kalau misalkan kita bilang apa entitas kuat itu misalkan kayak mahasiswa ya teman-teman ya itu kan kuat ya jadi langsung berdiri sendiri dia even punya NIM ya punya data sendiri yang nggak harus dia ini ya bergantung gitu ya mungkin dari struktur NIM kadang-kadang bisa diambil dari beberapa data yang lain tapi kan by default biasanya gitu ya mungkin seperti itu nah nanti untuk yang lemah biasanya misalkan kayak kalau kemarin ya kita belajar itu kayak ini teman-teman children mungkin anak. Nanti saya perlihatkan mungkin kita sambil lihat gambarnya ya biar nggak terlalu abstrak gitu. Nah, di sini ada gambarnya nih teman-teman untuk contohnya ya. Di sini dicontohkan misalkan untuk entitas kuat tadi ya kita lihat kita punya mahasiswa ya entitasnya ya. Nah, untuk tabel mahasiswa misalkan di sini ya kita lihat punya beberapa atribut teman-teman. Dari mulai NIM ya di sini di underscore ya atau di garis bawahi di mana berarti mengindikasikan apa PK ya, PK ya atau primary key ya. Nah, kemudian untuk yang tidak berarti kan biasa ya, atribut biasa di mana teman-teman bisa melihat ya untuk orang tua dan hobi. Nah, ini salah satu contoh ya teman-teman ya weak entity ya. Orang tua dan hobi di mana dia kan masih bergantung nih teman-teman sama si mahasiswa ya. Nah, kan kalau nggak tahu mahasiswanya ngapain ya, kita tahu maksudnya detail orang tuanya gitu ya. Jadi dia masih sangat bergantung sekali dengan data utama ya. Nah, kemudian hobi juga ya, ini sangat bergantung dari data entitas kuatnya. Nah, di sini misalkan dicontohkan untuk tabel orang tua nih teman-teman. Nah, untuk tabel orang tua di sini ada NIM ya. NIM ini kita rely lagi nih teman-teman. Rely-nya ke ini ya, si tabel mahasiswa kan. Karena dia entity strong entity-nya kan ada di tabel mahasiswa ya. Nah, kemudian nama ortu baru kita lengkapi. Katakanlah di sini even nama ortunya sebagai PK ya, primary key, tapi kan kita nggak bisa misalkan by default nama ortu aja gitu ya. Misalkan nanti katakanlah ya, misalkan si nama ortu antara si mahasiswa A dengan si mahasiswa B kebetulan nama ortunya sama tuh. Nah, itu kan jadi rancu juga kan kayak gitu. Nah, makanya kita masih butuh nih tetap pengaruh dari si entitas kuat NIM gitu untuk apa namanya memastikan ya teman-teman ya nggak ada kondisi seperti tadi ya misalkan kebetulan nama orang tua yang sama ya misalkan siapa gitu ya katakanlah sama-sama X gitu lah kan agak susah ya sulit kesulitan kita juga untuk mengidentifikasinya. Nah, ini contohnya aja sih teman-teman untuk pengaplikasiannya ya tadi ya untuk kita memetakan ya pentingnya memetakan
strong sama weak entity ya. Kalau yang kemarin kalau tidak salah ada juga ya yang di contoh kita yang ini kalau masih ingat teman-teman yang kemarin dependent. Jadi tabel kita saya agak lupa itu pertemuan keberapa ya 6 apa berapa gitu ya yang kita praktikkan itu ya yang dari tabel yang di buku El Masri ya. Nah, itu kan di sana ada istilahnya namanya dependent, teman-teman. Saya agak agak ini ya ternyata rancu ya. Mohon maaf ya waktu itu saya ngejelasinnya saya kira dependent itu hubungan antara yang di kantor gitu ya. Ternyata dependent yang dimaksud itu hubungan antara kalau misalkan di sini kan mahasiswa dengan orang tua ya. Tapi kalau yang di dalam bukan materi sih di pembahasan kita ketika itu dependent yang dimaksud adalah misalkan karyawan itu punya anak, teman-teman. Nah, anak ini kan hitungannya kalau kita bahasa Indonesia namanya kayak tanggungan. Nah, tanggungan inilah nanti istilahnya kalau misalkan ya katakanlah teman-teman orang tua teman-teman kan sebagai misalkan ya karyawan atau pegawai di salah satu instansi atau perusahaan gitu ya. Nah, teman-teman kan terdaftar ya sebagai tanggungan ya, sebagai mungkin kan di situ terdaftar sebagai anaknya ya, sebagai tanggungannya, di mana nanti termasuk anak itu kan biasanya nanti termasuk ada perhitungan kalau misalkan gaji itu ada jaminan sosial dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Di mana nggak bisa nih teman-teman. Teman-teman misalkan sebagai anak dihitung berdiri sendiri seperti ini ya, nama ortu dia mau berdiri sendiri gitu kan nggak bisa karena kan yang terdaftar adalah kita tahu ya tadi ya, karyawannya atau pegawainya atau di sini misalkan mahasiswanya kan yang terdaftar gitu. Nah, itu contoh analoginya aja teman-teman untuk kaitannya tadi ya. Mengapa si si weak ya, weak entity atau entitas lemah itu tadi istilahnya kita sangat apa ya, kalau saya mengistilahnya rely on ya, dia depend sama strong entity. Kemudian pemetaan binary, teman-teman di sini kita lihat ya. Pemetaan binary one-to-one relationship type ya. Nah, relasi dengan derajat relasi satu ke satu yang menghubungkan dua buah himpunan nih teman-teman. Entitas akan direpresentasikan dalam bentuk penambahan atau pernyataan atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu dari kedua himpunan entitas ya. Misalkan di sini kita lihat ya contohnya one-to-one-nya teman-teman. Misalkan di sini. Atau ada yang mau coba dulu biar saya dengar suaranya teman-teman. Jadi saya kayak gitu ya, testing. Silakan ada yang mau coba nggak one to one nih? Ada gambarnya. One to one kenapa gitu? Biar nggak bosan gitu selingan. Ada yang mau coba nggak? Iya Mau nih. coba deh, Bu. Boleh, boleh. Silakan Mas Andra. Jadi jelasin one to one aja atau gimana, Bu? Bantuannya Atau aja. jelasin? Mm, Oke. mm. Jadi ini uh, tabel dosen yang menghafal jurusan ini pakai one to one karena satu dosen cuma bisa uh, di sini cuma bisa menghafalai satu Satu jurusan. Nah, jurusan. Ya. jurusan itu juga cuma bisa dihafalai oleh satu dosen. Jadi mungkin gitu penjelasannya. Oke. Terima kasih ya Mas Andra ya. Silahkan ya nama sama nimnya ya. Dicatatkan di chat. Oke. Kadang itu ya teman-teman ya mohon maaf ya kalau misalkan ya saya lupa belum record kadang diingatkan aja ya kayak kemarin tuh saya agak aduh ya Allah jadi udah selesai teman-teman udah selesai tuh ternyata kayaknya perasaan kayak udah ngeklik record gitu ya ternyata belum ke record dan saya minta lagi data mahasiswa yang tadi udah aktif gitu astaga gitu sampai kadang-kadang gitu ya habis pencatatannya kadang saya nggak ngecek manual ya gitu-gitu jadi ya emang itu masih manual sih basically gitu ya jadi kadang tapi kan itu lumayan saya ada datanya teman-teman gitu kalau misalkan ada yang lupa gitu saya tolong diingatkan ya nah ini teman-teman untuk contoh ya relationship ini ya binary one to one ya teman-teman ya seperti yang dijelaskan teman kita Mas Andra ya kita diberikan contoh nih teman-teman untuk ini ya melihat di sini satu dosen ya teman-teman ya satu dosen ini berarti teman-teman bisa baca dari atas ke bawah atau even balik ya nggak apa-apa ya dari bawah ke atas ya satu dosen mengepalai satu jurusan dan satu jurusan juga dikepalai oleh satu dosen ya teman-teman ya jadi hanya satu ya untuk memudahkan kita ya mungkin mau apa istilahnya memberikan ini ya derajat perbedaan ya itu teman-teman. Nah ini nanti dari masing-masing kan tentunya punya ini ya atribut sendiri ya. Nah kita fokus utama kita di pemetaannya aja teman-teman. Relasionalnya ternyata di sini dicontohkan one to one ya.
Nah, nanti misalkan ya di dalam satu tabel ya teman-teman ya. Nah, kita buat tabel masing-masing ya, tabel dosen sendiri, kemudian misalkan tabel jurusan ya teman-teman ya. Di sini di mana nanti misalkan di set ya PK-nya atau primary key-nya sendiri ya, kode dos dan juga mungkin kode jurusan ya di sini ya. Nah, di teman-teman cukup melihat ininya aja, relasinya ya, derajat relasinya one-to-one. Nah, kemudian kita petakan lagi ya teman-teman ya untuk binary one-to-many ini teman-teman. One-to-many relationship, misalkan ada yang mau coba nggak yang ini, one-to-many? Selain Mas Andra dulu ya, kayaknya yang lain, biar memberi kesempatan ke teman-teman yang lain, gimana untuk one-to-many? Dari gambar aja nggak apa-apa. Boleh Bu Silakan, nyoba. ada mau coba? Boleh, silakan Pak. Nah, jadi maksudnya one to many itu di situ satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah Bu. Oke. Dan mata kuliah itu banyak mata kuliah diajar oleh satu dosen. Oke, bisa ya. Oke, silakan ya Mbak, nama sama NIM-nya di chat ya. Terima kasih. Nah, ini teman-teman. Sederhana teman-teman, tapi tentunya sederhana. Ini harapannya teman-teman juga paham ya. Kita belum pakai yang kompleks-kompleks, tapi melihat hubungan ini ya, dari satu relasi, di mana di sini ya, one to many ya. One to many antara dosen ya tadi ya, yang dijelaskan teman kita bahwa ada satu dosen, ini mengajar ya, beberapa misalkan mata kuliah gitu ya. Nah, di mana banyak mata kuliah juga, jadi pembacaannya teman-teman juga bisa sebaliknya ya. Beberapa mata kuliah diampu atau diajar oleh satu dosen nih teman-teman. Itu bisa ya. Jadi ini hanya salah satu contoh untuk merepresentasikan one to many ya. Nah, untuk representasi di dalam skema ya, nanti teman-teman bisa ya. Kalau ini tadi kita banyak mengulas terkait gambar di dalam IR-nya, nanti teman-teman bisa nih, katakanlah kita mengkonversikan ya, bentuk struktur dari IR dengan struktur IR ini kita konversikan dalam satu bentuk ini ya teman-teman ya, tabel skemanya. Nah, ini. Kalau yang di apa namanya Elmasri itu ternyata lebih bentuk skemanya itu yang kayak kemarin teman-teman yang kita pakai yang contoh apa kemarin saya agak lupa employee ya. Employee yang kita pakai untuk praktikan itu yang kita bahas. Nah, itu bentuknya kayak gitu. Jadi diberikan tanda panah ya. Kalau ini kan ditranslate tapi dikonversi dalam bentuk struktur tabelnya ya. Bentuk tabel tapi sama aja sih sebenarnya kita mau mengidentifikasi field-nya itu. Kalau yang di Almasrinya kayaknya ada deh. Karena ini kan yang dibuatkan Bu Helena. Nanti sembari kita cek juga kalau masih ini ya, mungkin masih ada waktunya. Kemudian ini ada relasi selanjutnya di teman-teman. Ada MN ya. Many to many. Ada yang ingin mencoba untuk relasi ketiga bentuknya. Ada yang mau coba nggak? Mau coba. Silakan. Silakan. Ada dua atau satu ya. Mungkin nanti teman-teman yang berikutnya ya, nggak apa-apa ya. Silakan salah satu dulu. Masih di unmute atau ini mungkin bisa mungkin masuk ininya suara testing ininya voice Siapa ya? teman. Oke, masuk oke. Mas Enrin ada masalah koneksi atau gimana? Takutnya saya ada ini. Tadi takutnya nyelang si Dayat. Nggak Oke, apa-apa. bisa. Saya dulu, Bu. Salah satu dulu aja nggak apa-apa. Nanti tadi. bisa ini. Nanti gantian, nanti Jadi, masih ada lagi. banyak Silakan. mahasiswa bisa memilih banyak mata kuliah. Terus banyak mata kuliah bisa dipilih oleh banyak mahasiswa, Bu. Oke, silakan ya Mas ya. Nama sama NIM-nya dicatatkan ya. Nah, untuk relasi selanjutnya ya teman-teman ya, kita punya many to many ya teman-teman ya. Seperti yang dijelaskan teman kita juga ya di sini ya ada gambarnya nih teman-teman bahwa tadi ya n ini ya many ya. Ini si mahasiswanya itu lebih dari satu ya. Banyak mahasiswa dia bisa belajar banyak mata kuliah teman-teman. Dan banyak mata kuliah ini statusnya bisa dipelajari oleh banyak mahasiswa ya teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman bentuk dalam satu IR tadi ya. Nanti teman-teman bisa konversikan ya tadi ya.
di dalam satu struktur tabel ini ya. Tabel ini sebenarnya lebih ke skema teman-teman. Kalau penekanannya untuk pokok bahasan kita hari ini itu lebih ke teman-teman mentranslate sih gambar dari IR nanti ditranslate dalam satu skema gitu. Nah, lebih untuk menjelaskan sih kenapa apa namanya gambarannya seperti apa gitu ya dalam satu skema. Tapi nanti misalkan di dalam tabel juga nggak apa-apa. Ini kebetulan langsung di dalam tabel ya bentuknya seperti ini. Nah, ini tadi ya. Nanti misalkan dengan masing-masing ini tadi entitas punya atribut tersendiri ya. Oke. Nah, ini kita lanjut di pemetaan subentitas ya, teman-teman ya. Saya agak lupa, teman-teman. Yang ISA tuh ada sih kayaknya singkatannya. Saya agak lupa namanya tuh. Karena dia yang di tengah ini ya. Ada teman-teman simbolisasi gitu. Karena emang penggambarannya ini tidak begitu common ya bukunya tuh kadang-kadang menurut saya ada beberapa hal yang tidak begitu common atau general gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek ini ISA tuh ada nih. Atau mungkin nanti ada nih question juga boleh nih. Checking silahkan. ISA itu apa teman-teman biar nggak bingung. Boleh silahkan untuk poin keaktifan boleh. Yang ISA itu apa teman-teman? Boleh search nggak apa-apa. Biar sekalian kita bahas ya nggak menimbulkan pertanyaan juga. ISA-nya itu apa? Saya agak lupa. Ada simbolnya juga. Tapi mungkin ini ya saya lupa ininya namanya apa. Silahkan search aja nggak apa-apa. Nah nanti kalau udah ada yang dapat langsung aja ya open mic ini ya. Karena kalau nggak tahu, kalau raise hand keluar nggak ininya sebenarnya kadang-kadang karena saya full screen raise hand-nya muncul apa enggak ya notif di sininya. Kalau misalkan nggak ini langsung aja ya nanti untuk Isa ya pertanyaan saya ke Isanya nanti teman-teman silahkan kalau ada yang dapat. Nah untuk ini ya teman-teman ya bentuk pemetaan subentitas di sini misalkan dicontohkan nih teman-teman. Nah ini sebenarnya lebih kayak ini ya. Ada semacam konsep di mana ada struktur generalisasi spesialisasi, teman-teman. Sama kaitannya tadi yang saya singgung di awal tadi ya, ada namanya super kelas dengan subkelas ya. Nah, itu ya. Jadi kayaknya di sini masuk deh, udah masuk ada ininya ya. Jadi tapi kayaknya nggak diulas dulu deh, karena itu sebenarnya kalau di dalam buku ternyata dia penjelasannya masuk di bab 4. Padahal kita udah jauh di bab 9 ya. Saya kurang tahu, teman-teman udah pernah dikenalin belum sama yang generalisasi sama spesialisasi? Sudah pernah belum? Ya, sama kayak istilahnya. Udah pernah belum, teman-teman? Konsepnya. Sebenarnya sama dengan bahasanya yang dimaksud. Di mana artinya general kan ya, generalization ya. Istilahnya generalization berarti kita dengan mungkin secara mudah istilah general dulu, baru specialization sama. Namanya juga spesialisasi atau menspesifikan kategori sebenarnya gitu. Nah, itu sebenarnya nanti saya kurang tahu sih nanti ada enggak ya. Kalau enggak nanti kita lihat ya teman-teman. Jadi contohnya seperti ini juga sih teman-teman. Jadi kenapa di sini diistilahkan ini teman-teman. Ada yang namanya subentitas ya. Nah ini kenapa ada keluar yang namanya subentitas. Karena sifatnya berarti kalau sub itu apa teman-teman? Kayak bab kita punya apa? Subbab gitu ya kalau di dalam buku tuh. Berarti bab itu kan utama ya. Nah, kemudian baru kita punya yang namanya subbab. Berarti dia ada di dalam bab tadi ya. Berarti sama dengan subentitas. Kita punya entitas utama dulu, baru kalau di sini ada istilahnya namanya sub ya. Sub itu ada di bagian dari entitas ya, subnya gitu. Contohnya di sini teman-teman bisa melihat ya, sifatnya sebenarnya hubungannya kayak generalisasi spesialisasi teman-teman. Kemudian saya cross check tadi ya sama konsep ini ya super class ya namanya. Kalau di buku tuh istilahnya super class sama ini subclass ya. Sub tuh yang generalnya kalau nggak salah ya generalnya untuk yang supernya itu subnya maaf supernya itu yang general, yang subnya itu yang anaknya ya di dalamnya. Nah di sini kita lihat nih contohnya teman-teman. Untuk generalnya ya generalization-nya ini ada dosen teman-teman. Dosen. Nah di sini kita lihat ya teman-teman ya. Ada apa nih? Dosen tetap
dosen tidak tetap ya. Ibu. Udah dapat Mas Isa? Ya, Isa itu kalau di bahasa Inggris harusnya is ya kayak is terpisah. Jadi dia buat ngesuk itu ini loh Bu. Itu kan dosen, terus dosen tetap sama dosen tidak tetap itu kan bagian dari dosen. Jadi dibilang kayak kalau di bahasa Inggris itu kayak dosen tetap is a dosen gitu loh. Dosen tidak tetap is a dosen gitu. Jadi is untuk itu. Oke. Ini Mas siapa? Silahkan nama sama NIM-nya Mas. Mas siapa? Kadang-kadang nggak enak ya saya. Kadang-kadang mungkin teman-teman yang habis presentasi ini ya, bilang namanya ya. Kadang di saya keluar, tapi namanya karena teman-teman namanya panjang, ada NIM dan sebagainya, jadi kepotong gitu ya. Biar saya juga tambah kenal gitu. Kadang-kadang kita ketemu tapi terus kadang nggak kenalnya juga nggak enak juga kali ya. Biar saya kenal sama teman-teman semua juga. Mas siapa? Maaf. Hadi Bu. Siapa? Silakan di typing aja kali ya. Oke. Nah, silakan di typing ya teman-teman ya, biar saya tambah kenal juga. Tadi sudah ada Mas Nayandra karena ketua kelas ya, Mbak Elmira juga udah mulai hafal nih. Terus Mas Muhammad Hidayatullah nih baru, saya juga baru ini sih, Mas Rahman. Oke. Nah, silakan ya teman-teman ya. Tadi ya yang sudah aktif mencatatkan namanya ya, biar saya juga mulai hafal gitu. Nah ini ya teman-teman ya, ISA itu jadi ISA itu ternyata ISA ya. Jadi sesuai penjelasan teman kita nih teman-teman. Biar kita juga nggak ISA itu apa gitu. Saya juga ini sih pernah melihat ini ya gambar diagram ini ya serupa, tapi saya agak lupa ISA itu sebagai apa gitu ya. Jadi biar kita juga dapat gambaran ya ISA itu apa. Jadi dari penjelasan teman kita tadi dijelaskan ya teman-teman ya, contoh ya di mana ternyata kita tahu ya teman-teman ya, dosen itu kan kita bisa menspesifikan ya apakah dia masuk kategori dosen tetap atau dosen tidak tetap ya. Jadi ISA ya dosen adalah dosen tetap atau dosen tidak tetap nih teman-teman ISA-nya ya. Jadi kayak tadi sih sebenarnya konsep yang ini teman-teman tadi saya hubungkan dengan generalisasi sama spesialisasi. Sebenarnya kalau secara general para dosen tetap dan tidak tetap itu kan juga termasuk apa? Dosen ya. Nah, kemudian tapi mereka kita spesialisasikan dalam satu kategori tersendiri dengan istilah dosen tetap dan juga dosen tidak tetap gitu ya. Tadi sesuai penjelasan teman-teman kita tadi. Oke. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita lihat ya di sini by default teman-teman ini dibuat ya teman-teman ya untuk bisa berdiri sendiri ya teman-teman ya dalam satu entitas ya. Tapi mungkin kita hubungkan ya dengan konsep tadi ya. Kita belajar ada weak entity, di mana kalau weak entity tadi gimana? Kita rely on ya, masih tetap merujuk kepada ini ya, si entitas yang kuat ya teman-teman ya. Si dosen tetap ini pada akhirnya dia juga mengambil ini ya teman-teman ya, data ini ya, kode dosen ya, untuk membantu ya, merefer ya, yang dimaksud dari data dari dosennya ya, tetap pakai kode dosen nih teman-teman untuk mengambil ini ya datanya ya, karena biar nggak ini sendiri ya teman-teman, jadi dibantu oleh si entitas kuat. Oke, kemudian masuk ke pemetaan relasi tunggal teman-teman. Ada unary relation, implementasi relasi tunggal nih teman-teman dari kehimpunan entitas yang sama. Di dalam diagram IR ini tergantung dari derajat relasinya. Untuk relasi satu ke banyak ya, one to many ya, dapat diimplementasikan melalui penggunaan field key ya, 2 kali, tapi untuk fungsi yang berbeda. Jika kita memiliki himpunan entitas A ya, dengan 2 atribut X dan Y dengan X sebagai key ya, entitas A ya, 2 atribut nih teman-teman. Kebetulan misalkan ini ada dosen ya, A misalkan diinisialisasi dengan A ya, 2 atribut. Nah, bukan ini ya contohnya ya. Bentar teman-teman. Harusnya di sini kan dia 2 atribut ya, X sama Y. Oh ini beda kayaknya teman-teman gambar ininya ya. Karena di sini kan beda, bukan ininya ya. Ternyata mix. Ini ya coba kita lihat ya. Kan dia punya atribut X sama Y. Dengan X sebagai key, maka relasi tunggal terhadap himpunan entitas tersebut diwujudkan dengan menambahkan field X ke tabel A. Kemudian karena nama field di setiap tabel harus unik, maka field X
Yang kedua harus diganti nama sesuai dengan fungsi relasinya ya teman-teman ya. Nah, katakanlah di sini teman-teman mungkin ya kalau misalkan di sini ini ya, oh ini ya ada nama dosen juga ya, tapi di sini jatuhnya di dalam ini ya teman-teman ya. Ada ininya sendiri, relasinya malahan. Saya kira bukannya di sini entitasnya satu ya, tapi di sini atributnya 2. Tapi di sini gambarnya malah di relasi ya, malah ada ininya. Nah, kalau kita melihat ya teman-teman ya di dalam pemetaan relasi tunggal ya, di mana ini ya teman-teman ya, bahwa di sini ternyata di dalam satu entitas tadi ya, ini ada 2 ini ya penamaan ya teman-teman ya, penamaan atribut ya teman-teman ya. Misalkan X sudah sebagai key, nah maka misalkan ya teman-teman field X juga ya, misalkan teman-teman akan dibuat field X ini jadi key juga ya, berarti di sini diganti dengan penamaan yang tidak boleh sama ya, tidak boleh sama. Misalkan teman-teman menggunakan istilah yang berbeda ya, untuk ini ya mengakomodir harus unik ini teman-teman. Kalau misalkan ada 2 kondisi seperti ini ya, nah di sini kebetulan kalau ini kebetulan jadinya di relasi tapi ada nama dosen sama nama dosen ya. Nah ini nanti takutnya rancu sih mungkin penamaannya ya. Jadi kita akomodir dengan suatu nama beda ya teman-teman ya. Nah misalkan di sini kalau kita lihat dari tabelnya aja mungkin kali ya, biar nggak ini kode dosen ini malah pakai ini ya. Saya malah ngelihatnya di sini nih teman-teman. Dari kode dosen sama dia ada kode dosen pen ya. Ada pennya ya. Jadi dia biar nggak ini teman-teman. Ada sebenarnya dia kan dari satu ya. Kode dosennya agak rancu antara gambar sama tabelnya ini ya, sama narasinya. Ini ya, agak sedikit rancu deh. Kalau menurut saya kok agak ada miss di sini ya. Kalau saya ada yang ini ya teman-teman kelewatan ya kayak biasa nggak apa-apa ya, diingetin aja. Nggak harus lewat chat ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang kira-kira apa namanya sayanya mungkin dari penjelasan saya ada yang miss gitu ya, teman-teman sambil cross check aja ya. Kalau di saya soalnya pemahaman saya tuh ini ya tadi ya, misalkan di sini ya katakanlah di sini kan nama dosen, tiba-tiba di sini kita pakainya ini ya kode dosen. Atau mungkin yang dimaksudkan di sini kalau saya ya maksudnya ini yang atribut X-nya tuh si kode dosen maksudnya. Di mana katakanlah teman-teman mau pakai kode dosen lagi kan nggak mungkin, maka dia diminta ya untuk field X ini harus diganti dengan nama, misalkan di sini ada pennya gitu ya. Nah ini saya kurang tahu singkatan pennya ini apa gitu ya. Nah tapi intinya teman-teman misalkan menggunakan kembali gitu ya. Nah itu kalau memang ingin dibuat unik, pakailah penamaan yang berbeda gitu ya. Kalau untuk satu relasi ya. Oke, kita geser dulu. Nah, untuk pemetaan relasi tunggal juga ya. Sedangkan relasi yang derajatnya banyak ini many ya. Oh ini teman-teman, tuh many. Di sini kode kuliah ya. Makanya saya agak rancu ya. Di sini kan yang di underscore tuh nama dosen ya. Nama dosennya ya. Agak masih missing sih teman-teman di saya. Antara di sini nama dosen kan ya. Tiba-tiba di situ tapi kode. Coba kita lihat yang ini sedang relasi yang derajatnya banyak ke banyak ya, many to many, akan diimplementasikan melalui pembentukan tabel baru. Nah, yang merepresentasikan relasi tersebut. Tabel baru ini mendapatkan field dari semua atribut relasi. Jika ada ya yang ditambah dengan atribut key dari himpunan entitasnya. Misalkan di sini coba teman-teman kita lihat bersama. Nah, untuk kuliah ini ya. Oh, ini sama relasinya ya, memang dipasangkan sama relasinya ya. Kemudian di sini ada kode kuliah. Kode kuliah banyak ke banyak ya. Di sini teman-teman punya tabel kuliah ya, teman-teman. Ada tabel kuliah, kemudian tabel prasyarat nih, teman-teman, untuk prasyarat. Nah, di sini untuk banyak ya, banyak ini tabel kuliah ini di tabel prasyarat akhirnya berdiri sendiri, misalkan sebagai tabel tersendiri ya, namanya prasyarat kuliah. Ini dengan dia mengambil ya teman-teman ya, tadi ya field-nya ya, dari kode kuliah ya, kode kuliah dulu, baru kode kuliah prasyarat ya.
Kode kuliah prasyaratnya ini masih kode juga nih teman-teman. Dia iniin lagi ya. Kode kuliah karena kode kuliah sendiri kemudian dia nambah ya kode kuliah prasyarat misalkan ada pengkodean lagi ya ditambah gitu ya. Jadi intinya tadi ya, jadi dipisahkan dalam satu tabel yang berbeda ya. Meskipun dia masih menggunakan data utama ya dari tabel entitas kuat ya. Kemudian pemetaan multi entitas nih teman-teman. Untuk pemetaan multi entitas atau mungkin teman-teman bisa istilahkan namanya N ya, sekian ya, karena ada banyak jadi N biasanya diberikan simbol N-ary relation ya. Nah, pada diagram IR di atas, derajat relasi parsial ya, di antara setiap pasang himpunan entitas ini adalah sebagai berikut. Ini ada multi entitas teman-teman. Di sini, nah ini boleh ada yang misalkan ya memberikan di sini nggak ada ininya ya derajat relasinya ya, tidak ada penjelasan berapanya. Nah misalkan ada yang mau mencoba nggak menjelaskan di sini salah satu contoh derajat relasinya misalkan untuk beberapa hubungan multi entitas ini misalkan pakai permisalan nggak apa-apa deh. Ada yang mau coba nggak? Dari tadi mungkin yang double. Mau coba tadi? Mas Enril apa? Atau yang lain? Boleh? Mau coba? Yang ini? Di sini ada penjelasannya sih teman-teman, tapi nggak ini ya mungkin. Untuk relasi pengajaran, mata kuliah, ini maaf, kelewatan lagi. Yang ini, pada relasi pengajaran ya, setiap mata kuliah ini dapat diajarkan oleh seorang dosen nih, ada juga nih teman-teman. Nah ini ya, seorang dosen dan setiap dosen dapat melakukan pengajaran banyak mata kuliah. Jadi permisalan ya, misalkan di sini ada satu sampel, satu dosen ya, di sini kebetulan nggak dikasih anotasi ya. Bentar, ini aja deh. Satu dosen ya teman-teman ya. Satu dosen, kemudian setiap dosen dapat melakukan pengajaran banyak mata kuliah. Di sini ya, saya kasih N. Kemudian, maka derajat relasi parsial ya. Jadi kita ambil parsialnya dulu yang di atas ya. Himpunan antara dosen dengan si kuliah ya. Ini adalah one to many atau satu ke banyak. Nah ini. Kebetulan karena ini di dalam multi entitas ya teman-teman ya. Kalau tadi yang sudah dijelaskan 3 teman kita sebelumnya ya. Itu kan sifatnya masih ini ya. Satu hubungan ya. Jadi hanya 2 entitas. Jadi di sini kita sudah ada penambahan satu entitas lagi ya, lebih multi, makanya dibilang multi ya, more than two ya, lebih dari 2. Jadi di sini kita lihat hubungannya dulu antar 2 entitas ya, di mana dosen dengan kuliah adalah one to many, misalkan gitu. Nah, kemudian, bentar, nggak turun. Nah, pada relasi pengajaran tersebut, setiap mata kuliah hanya dapat diselenggarakan di sebuah ruang. Ada sebuah ruang juga, teman-teman, sebagai penjelasan. Berarti misalkan, katakanlah kita beri keterangan ya, ruangnya berarti satu ruang, gitu misalkan. Nah, untuk pengajaran berbagai mata kuliah, ini diselenggarakan di sebuah ruang yang telah ditentukan. Setiap ruang pada saat yang berbeda dapat digunakan untuk pengajaran nih teman-teman. Berbagai mata kuliah ya. Jadi nanti mata kuliahnya banyak nih. Nah, maka derajat relasi parsial ya, kita fokuskan untuk ini dulu ya, yang ruang ke kuliah. Jadi one to many ya. Jadi satu ke banyak ya, yang ruang ke kuliah ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan katakanlah teman-teman dihadapkan pada satu ini ya bentuk diagram ER tapi sifatnya multi atau banyak gitu ya. Jadi pelan-pelan aja teman-teman dibikin katakanlah parsial aja. Jadi kalau misalkan ya menghindari ya kesalahan gitu ya teman-teman bisa tuh dikatakanlah kita pisah dulu ya. Yang atas teman-teman definisikan dulu relasinya berapa derajatnya, misalkan dosen dengan kuliah itu berapa gitu ya. Katakanlah teman-teman beri tanda dulu, baru nanti misalkan teman-teman coba cek dengan si entitas tambahan lainnya gitu. Misalkan di sini baru dihubungkan dengan ruang gitu ya, biar nggak terlalu mungkin pusing karena ada penambahan entitas lebih dari 2 ya.
Kemudian pada relasi pengajaran tersebut, setiap ruang dapat digunakan banyak dosen nih teman-teman. Kan di setiap ya, setiap itu berarti satu ya. Satu banyak ini ya teman-teman ya. Dapat digunakan banyak dosen nih. Nah, ternyata si kedosennya juga bisa many ini teman-teman. Banyak ya. Banyak dosen. Nah ini. Ini lebih jelas sih teman-teman. Antara dua ya. Dia kesininya many ya. Jadi padahal satu dosen ya. Mungkin. Tapi biasanya representasinya akhirnya ngambil yang banyak sih teman-teman. Nah, dan setiap dosen di sini dapat menggunakan ya berbagai ruangan ya. Nah, ini setiap dosen dapat menggunakan berbagai ruangan, lebih dari satu ruangan berarti ya. Karena mengajarkan lebih dari satu mata kuliah, karena many mata kuliah ya. Maka derajat parsial antara himpunan ruang dosen, ini ya ruang, dengan si dosen, ruang dan dosen ya. Akhirnya kita ambil teman-teman yang besar ya. Kalau tadi kan by default kita pakainya satu dosen nih. Nah, karena kita melihat ya, ternyata bisa untuk banyak ya. Alhasil kita ini apa namanya ambil derajat ininya relasinya kita ambil yang many teman-teman. Karena nilainya kan lebih besar ya untuk many ya. Jadi kita menandai dosen ini dengan hubungan n ya, n-nya saja satunya karena kan bisa berarti untuk many ya teman-teman. Nah, sedangkan di sini juga ya ruangnya many berarti kita bisa tandai ya. Jadi di sini jadi many ya, many ya. Nah ininya dihapus, kehapus malah. Yang ini ya teman-teman ya. Jadi ini n, ini n, ini n ya. Nah, by default dosen ya ke sini kan dan ruang ya n ke n ya. Oke, kita geser dulu. Kehapus, belum kehapus ya. Kita hapus dulu. Nah, pemetaan multi entitas ya n relation ya ada sejumlah n gitu. Dari hasil pengamatan kita dapat menyetujui bahwa semua derajat relasi parsial antar himpunan entitas dosen maupun ruang di sini bisa satu ke banyak ya. Dosen ataupun ruang ya teman-teman ya. Tadi jatuhnya sebenarnya lebih ke many ya. Dosen ke ruang. Nah, di sini kalau misalnya secara parsial tadi kan satu ke banyak. Dengan demikian, relasi pengajaran tidak perlu diimplementasikan sebagai sebuah tabel khusus. Tetapi atribut-atributnya dilekatkan pada tabel yang mewakili himpunan entitas kuliah ya. Jadi kiranya tadi ya, si dosen sama ruang ya teman-teman ya. Ruang dengan himpunan entitas kuliah ya. Nah, ini tadi akhirnya kita buat misalkan di sini jadi tabel kuliah ya. Kuliah di mana misalkan di dalam tabel kuliah ini teman-teman bisa ya ada penambahan nih kode dosen ya. Kemudian tempat dan waktunya ya. 3 buah field yang mewakili relasi pengajaran ya. Nah, ini kita ambilkan ya teman-teman. Misalkan di sini tabel transaksionalnya itu adalah tabel kuliah di mana nanti di dalam tabel kuliah ada informasi nih teman-teman yang ngajar misalkan kode dosennya ya. Nah, di sini ada penambahan ya 2 field lagi ya selain kode dosen gitu ya. Geser dulu, kita masuk ada jika ternyata di kemudian hari suatu mata kuliah dengan jumlah SKS yang besar dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam seminggu. Nah, ini ada satu tambahan kondisi teman-teman. Misalkan ada kondisi ada frekuensi ya, waktu pelaksanaan mata kuliah atau pembelajarannya ya. Nah, di sini misalkan satu kali dalam satu minggu dan mungkin untuk diselenggarakan di ruang yang berbeda. Nah, maka derajat relasi parsial antara himpunan ruang kuliah bukan lagi satu ke banyak ya, tetapi lebih ke banyak ya, teman-teman ya. Misalkan itu ya tadi ya, jadi banyak ya. Jadi misalkan tadi ya, untuk mengakomodir misalkan nggak hanya satu kali gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa gunakan many to many ya. Jika kenyataan ini harus diakomodasi, maka tabel kuliah ya, ini tetap sebagaimana bentuk semula, teman-teman. Misalkan di sini contohnya ya, ada suatu tabel pengajaran ya, jadwal misalkan. Nah, di sini ada 4 kolom, ada kode dosen ya,
kode ruang, dan juga waktu ya. Di mana secara implementasinya ya teman-teman ya, nanti kode dosen dan kode ruang ini berarti ini ya, bisa kalau yang tadi di mana nih untuk kode ruang. Oh ini pakainya tempat nih teman-teman. Tempatnya dia dibikin kode juga. Ada pengkode nih, di sini tempatnya biasa sih langsung ya, mungkin langsung ke ruangannya. Kalau di sini dipisah ya, ada kode kuliah, kode dosen ya, kemudian ininya ada kode ruang, ruangannya juga masih ada pengkodean juga ya, kemudian waktu. Jadi bisa dipecah lagi sih teman-teman. Misalkan teman-teman ingin pisahkan sendiri. Nah, di sini pemetaan relasi ganda ya atau redundant relation ya. Relasi ganda nih teman-teman. Redundant relation karena derajat relasi mengajar ini adalah satu ke banyak ya. Mengajar. Ini ya, mengajar. Mengajar ini satu ke banyak, ini ya, yang ini teman-teman. Satu ke banyak. Maka field kode dosen field kode dosennya nggak muncul nih teman-teman di dalam gambarnya. Bentar. Kode dosen yang berasal dari himpunan entitas dosen ditambahkan ke tabel kuliah. Di sini ya, di tabel kuliah kita menambahkan nih teman-teman. Karena satu ke banyak ya, banyak mata kuliah ya, dia ditambahi nih teman-teman. ID-nya ya, kode dosen ya. Yang ngajar yang mana gitu ya. Sementara untuk relasi menguasai, di sini karena derajat relasinya banyak ke banyak, ini ya, yang ini, many to many, maka relasi akan dinyatakan dalam tabel khusus. Misalkan di sini ada kode dosen, kemudian kode kuliah. Kode kuliah ya, dipisah sendiri nih teman-teman. Oh, kode dosen, kode kuliah ya. Terus biasanya masuknya ini sih teman-teman, kita masuknya ada kode kuliah ya. Padahal di sini ini ya, oh mungkin dari ID sini ya. ID di kode dari kuliah, entitas kuliah. Nah, coba kita lihat untuk implementasinya ya di dalam struktur kolom ya atau tabel dan kolom ya di sini ya. Nah, di sini untuk tabel dosen ini kita punya kode dosen, kemudian nama dosen dan alamat. Ini juga salah ya teman-teman ya. Ini alamat dosen ini typo juga deh. Ada beberapa. Tadi mungkin ini juga ya cross check tadi ya yang di awal-awal tadi, makanya kan jadi saya ngecek kok di narasinya kayak bilang kode tapi ternyata di luar tadi nama ya. Mungkin di dalam apa namanya ininya ya, sumber yang membuat ininya referensinya ya yang dicuplik mungkin typo ya. Jadi di sini tiba-tiba kok keluarnya alamat mahasiswa. Nah ini ya teman-teman ya, kalau dosen di sini maksud mungkin alamat dosen ya. Tadi ada beberapa hal juga tadi di depan yang ini ya tadi agak missing gitu. Kemudian ada tabel kuliah ya. Tabel kuliah di sini teman-teman bisa ada ini ya, kode kuliah, kemudian nama makul, SKS, semester ya. Kode dosen di sini kita ambil ya tadi ya, karena kita misalkan membuat satu relasi ya tadi ya, yang dosennya tadi kan mengajar ya. Jadi teman-teman bisa ini ya, merelasikan ya informasi tadi ya terkait dengan siapa yang mengajar gitu ya. Kita memanggil ya, ambil kode dosennya teman-teman untuk masuk di dalam tabel transaksional, tabel kuliah. Kemudian ada tabel menguasai ya. Untuk menguasai di sini misalkan kode dosen ini ya. Kemudian ada kode kuliah ya. Kode kuliahnya ya. Nah, ini sebenarnya ini tambahan juga sih tabel khusus ya, teman-teman ya. Ini lebih kepada tabel tambahan ya, merepresentasikan relasi menguasai. Atau mungkin teman-teman bisa kasih, misalkan ada kan meskipun dosen kayak katakanlah mengajar, itu kan bisa juga tuh ada spesialisasinya misalkan ya. Ada yang memang kebetulan dosen mengajar apa gitu ya, teman-teman bikin kayak semacam misalkan ada kelompok keahlian gitu ya ini ya. Namanya tabel menguasai, jadi ada pengkodean lagi. Kemudian kita masuk di EIR ya, model EIR ke skema relasional, pemetaan spesialisasi dan generalisasi ya, pemetaan shared subclass ya. Nah EIR ini ya enhance entity relation ya,
lebih ke gambar sebenarnya teman-teman. Kalau tadi saya melihatnya dalam bentuk gambar, visual dari IR sama IIR itu beda teman-teman. Kita coba lihat apakah ada ininya nggak, visual gambarnya. Nah, pemetaan spesialisasi dan generalisasi ya teman-teman, sama dengan konsep yang tadi. Saya kurang tahu tadi ya. Jadi teman-teman sama ya, mungkin secara mudahnya aja ya kita mendefinisikan satu istilah ya, spesialisasi dan generalisasi dengan konsepnya ya, namanya sama teman-teman. General itu berarti yang umum, kalau teman-teman ke spesialisasi berarti lebih ke khusus ya. Nah, di mana nanti pemetaan spesialisasi dan generalisasi, teman-teman kita punya ada beberapa opsi ya. Untuk opsi 1 di sini ada banyak relasi. Misalkan teman-teman ada superclass dan juga superclass dan juga subclass ya. Kemudian ada yang kedua banyak relasi, ini subclasses saja. Kemudian ada satu relasi dengan satu type atribut. Kemudian ada satu relasi dengan banyak type atribut. Coba kita lihat di sini. Nah, ini teman-teman untuk contoh gambar IIR ya. Gambarnya mungkin teman-teman berbeda ya dari gambar IIR yang kita kenal ya. Ada beberapa simbol yang sedikit berbeda gitu ya. Kalau kita coba mengidentifikasi ya teman-teman ya. IIR ini ada ini sendiri ya. Itu juga belum. Saya kurang tahu teman-teman apakah udah dikenalin belum gitu ya sama IIR-nya. Kayaknya IIR-nya aja saya kurang tahu. Kayaknya belum pernah dibahas ya kita kayaknya ya untuk IIR-nya ya. Tiba-tiba makanya langsung masuk ke bab ini sama kayak tadi ya, general sama specialized tadi juga belum. Kemudian tiba-tiba super ya, namanya super sama sub ya. Nah itu. Nah di sini ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita lihat dulu aja. Kalau nggak salah soalnya kalau di IIR-nya tuh masuk di bab 4-nya teman-teman kalau di bukunya. Jadi kita udah masuk ke ternyata ini chapter 9 ya. Jadi nggak apa-apa, nanti kita sembari refresh lagi ya mungkin nanti saya sambil buka yang e-booknya ya teman-teman ya, nanti kita lihat bareng-bareng. Nah, untuk banyak relasi ya, di sini ada superclass dan subclass ya. Nah, teman-teman kita coba lihat ya di sini. Nah, untuk gambarnya aja belum di ini nih ya. Jadi di sini misalkan nih teman-teman ya, untuk kayak tadi teman-teman, kalau mungkin secara mudah ya, tadi saya melihat sekilas itu ya, ada hubungan sama tadi konsep generalisasi sama spesialisasi teman-teman. Di mana misalkan ya, kayak kemarin yang konsep saya pernah sampaikan di kelas ya, kita bahas yang namanya employee ya teman-teman ya. Si employee ini sifatnya sebagai super ya. Dia si employee ini itu kan dia bisa kita katakan sifatnya general ya, namanya karyawan atau pegawai ya. Nah, dia itu punya subclass nih teman-teman. Sub ya, kayak tadi ya, sub buku gitu ya. Saya analogikan kayak buku, kita punya subbab gitu ya. Kita punya subclasses ya. Nah, ini ada bagian ya tadi ya, bagiannya tuh masuk di antaranya ya, employee itu masuk ada sekretari, technician sama engineer ya. Di mana dari si sekretari, technician sama engineer ini merupakan apa? Ini ya, employee juga kan ya. Dia hanya terspesialisasi ya. Ada yang sebagai diistilahkan lagi ya, secara khusus sebagai sekretaris, ada technician ya, teknisi sama engineer ya. Nah, ini dipisah lagi ya teman-teman ya. Nah, untuk penggambarannya teman-teman mungkin melihat seperti ini, tapi ini pun nanti misalkan ya, katakanlah di dalam satu diagram, kan misalkan teman-teman pakai ini ya, tools untuk drawing ya. Ini bisa juga nih teman-teman. Saya kurang tahu juga, kalau umumnya untuk tools drawing entity ya, itu biasanya sih nggak ini teman-teman, nggak menyertakan yang IIR gitu, nggak ada ininya ya. Kalau yang common ya, karena saya sendiri kayaknya dari dulu ininya sih umumnya itu IR gitu. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa menemukan ya toolsnya ya. Kalau misalkan dia specify sendiri, katakanlah memisahkan ada yang IR, ada yang IIR gitu ya. Nanti ada juga beberapa simbol mungkin yang ada tambahan khusus ya untuk mengakomodir yang IIR gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya, gambarnya saja berbeda ya teman-teman ya. Cara penggambarannya ada simbol-simbol khusus tersendiri ya. Nah, untuk
nanti misalkan bentuk IIR-nya teman-teman, ya IIR yang ini, kemudian ini ya, bentuk dalam satu skemanya teman-teman. Kalau teman-teman translate atau kita katakan konversikan ya, di dalam satu skema nanti seperti ini teman-teman bentuknya ya. Kan tadi kan kita bahas bagaimana mapping ya, mengkonversikan ya, mapping, memetakan ya, tadi bentuk IR ke skema, yang ini yang IR-nya. Nah, kalau tadi ya employee, nah ini dibuat hampir mirip yang kayak kita kemarin, teman-teman, yang kasus employee itu ya. Jadi yang employee, teman-teman misalkan pisahkan ya, masing-masing kolom atau field-nya, kemudian teman-teman data lagi ya. Misalkan ada pemisahan ya teman-teman ya. Memang sih dia kan sebenarnya masih masuk ya teman-teman ya, kategorinya sebagai employee ya, entitasnya ya. Tapi kan kita buat ya, ada istilahnya super kelas dan juga subkelasnya ya. Ada pemisahan ya teman-teman ya. Misalkan ada kategori sendiri, kategori ada sekretari, technician, sama engineer. Di mana sesuai tadi ya, kita pakainya kan sama ya konsep tadi, merujuk konsep awal tadi. Kalau dia kan sebenarnya cuman ini ya teman-teman ya, bagian dari employee. Jadi datanya mau nggak mau ambil dari si ini ya, strong entity ya, SSN-nya kan tetap social security number-nya, atau mungkin kita istilahkan ID employee-nya ya gitu. ID employee-nya tetap ngambil dari employee ya, meskipun dia dipisahkan ya, kita pisah sebagai satu kategori sendiri, yang sebagai sekretaris, yang sebagai teknisi, sebagai engineer gitu ya. Nah, ini hanya untuk gambar skemanya nih teman-teman dari model IIA-nya. Nah, kemudian banyak relasi hanya subclasses ya. Di sini misalkan nih teman-teman, untuk yang ini gimana? Dapat gambaran nih teman-teman, hampir mirip dengan yang tadi juga ya. Pemisahannya juga ya. Jadi ada subclasses ya. Di mana misalkan contoh yang ini ada vehicle ya, kendaraan. Ini ada subclasses ya. Subclassesnya yaitu car sama truck ya. Sama kayak yang tadi. Kalau tadi kan si employee itu kan ada sekretaris, ada technician, ada engineer. Kalau ini kita pakainya kendaraan. Teman-teman, kendaraan ini ada ini teman-teman, car sama truck ya. Gimana coba kita lihat ya, gambarnya beda nih teman-teman. Kalau ini berdasarkan job type ya. Nah, ini juga agak sedikit sebenarnya dia kayak punya ini sendiri teman-teman, konsep penggambaran IR sendiri ya. Ini kita lihat ya, mungkin teman-teman bisa identifikasi ini one single line. Tiba-tiba di sini ada double line ya. Nah, garis ganda di sini menyatakan partisipasi total ya teman-teman. Partisipasi total. Nah, di sini coba kita lihat ada double, ada one ya. Tapi di sini tetap sama ya. Nah, di mana coba kita lihat untuk spesifikasi di dalamnya. Nah, dia sama kayak yang tadi ya, si car sama si truck ini. Dia kayaknya tetap ini ya, ID dari vehicles ya. Mau nggak mau dia nggak bisa ini sendiri ya teman-teman ya. Nggak bisa bikin ID sendiri, tapi dia tetap ngambil ID dari si entity squad ya, vehicle-nya, vehicle ID. Kemudian ada opsi satu relasi dengan satu type atribut. Kita lihat nih gambarnya nih teman-teman. Misalkan employee ya. Employee di sini ada sama dengan yang tadi, sama persis. Coba kita lihat. Nggak signifikan ya, kayaknya sama deh. Nah, kayaknya sama ya. Ini sama di mana kalau kita lihat ya, yang atas tadi kita lihat ini employee kan kita punya SSN, F name, M in apa middle ya, last name, kemudian birth date, address sama job type. Dan di sini kita lihat employee itu ada sama juga ya tadi ya. Di sini ada penambahan address ya. Kemudian typing speed sama grade. Di sini ada job type. Yang ini ada job type juga nih teman-teman. Relasi dengan satu type atribut ya. Relasi dengan satu type atribut. Jadi di sini job type-nya di sini ini ya, satu ya. Satu ini ya nanti job type-nya.
apakah dia nanti masuk ini ya, satu berarti dia secretary, technician atau engineer ya. Satu relasi dengan satu type atribut. Nah, ini beda lagi nih teman-teman gambarnya. Nah, IIR ini juga cukup, kalau saya sih baru nih teman-teman untuk ininya ya. Yang teman-teman common mungkin nanti kenal IR. IR itu memang ini ya umum. Kalau di sini memang agak sedikit berbeda ya, ada penambahannya juga. Nah, untuk satu relasi dengan satu type atribut, teman-teman coba kita lihat ya. Part tadi ada nggak yang sebelumnya? Ini employee, sekretari, card struct, employee ya. Di sini ada part nih teman-teman. Untuk part di sini dia terspesialisasi ya. Dari ada yang manufaktur part, jadi ini bagian yang dimanufaktur atau dibuat sendiri, sama yang bagian yang beli ya, purchase ya. Jadi di sini kita lihat nih teman-teman, misalkan dari ID-nya ya, ID-nya nanti misalkan tetap aja pakai ini ya, part number ya, tetap aja part number, di mana misalkan di sini ada M flag, ada P flag ya. Jadi dia ada kolom tersendiri teman-teman yang untuk mengakomodir, misalkan nanti untuk manufacture di sini nanti akan disimpan datanya di dalam kolom N flag ya. Untuk P-nya, purchase-nya itu masuk di P flag ya, disendirikan ya dalam satu kolom sendiri. Nah, untuk pemetaan set subclasses, nah ini pemetaan set subclasses ini memilih opsi 1 sampai dengan 4 tadi ya teman-teman ya. Beberapa ragam tadi, contohnya yang dijelaskan tadi, kemudian pada contoh ini digunakan opsi 3 dan 4 nih teman-teman. Opsi 3 dan 4 berarti yang ini ya, satu relasi dengan satu type atribut, kemudian satu relasi dengan, ini bedanya apa sih teman-teman? Bentar. Satu relasi dengan satu type atribut, ini satu relasi dengan satu type. Bentar. Apa ada yang lewat ya? Nah, ada yang lewat kayaknya deh. Makanya mungkin ini teman-teman ya, karena buru-buru. Makanya kok samaan gitu ya. Yang 3 tuh ini teman-teman, satu relasi dengan satu type atribut, yang 4 itu satu relasi dengan banyak type atribut. Nah, kita lihat tadi ya. Balik. Bentar. Ini malah kebalik ya, turun lagi. Nah, ini kebalik ya namanya. Yang ini satu type, ini beberapa atau banyak type atribut. Banyak type atribut yang 4 ya. Banyak type atribut berarti akan berada di kolom tersendiri, teman-teman. Yang ini akhirnya job type ya. Job type ini berarti satu nih, teman-teman. Jatuhnya nanti teman-teman define-nya di dalamnya. Apakah dia masuk secretary, technician, atau engineer nanti disimpan di dalam satu kolom. Beda kalau untuk banyak ini ya, banyak type untuk opsi 4, by default enggak jadi satu nih teman-teman, tapi kita pisah dalam 2 kolom ya. Ada maksudnya kolom tersendiri gitu. Nah, di sini untuk opsi 3 dan 4 ya yang digunakan nih teman-teman. Nah, mungkin ada yang bisa mengidentifikasi nggak untuk yang kiranya yang mana gitu ya, yang jadi apa? Kalau tadi kan kita ngelihat ya, untuk contoh 3 dan 4 ya. Contohnya seperti ini. Nah, untuk yang kasus gambar ini, set subclasses ini, coba teman-teman bisa kita identifikasi bersama, misalkan mungkin buat ini poin keaktifan boleh teman-teman silahkan diidentifikasi dulu ya. Tadi ya, karena dia bilang menggunakan opsi 3 dan 4 gitu ya. Coba dilihat dari contoh 3 dan 4 ini ya. Kiranya mana yang masuk 3 misalkan gitu, mana yang 4 gitu. Silahkan saya beri kesempatan ke teman-teman biar nggak ngantuk kalau dengerin saya ceramah doang. Nanti yang sudah boleh ya, langsung aja teman-teman open mic boleh ya. Mungkin daripada nanti ini. Saya nggak tahu kalau resen itu keluar apa enggak ya.
Sembari dicek teman-teman yang bisa masuk yang mana gitu. Kalau di sini mungkin tadi kita lihat contoh ya, saya juga sambil mengidentifikasi nih teman-teman. Yang di sini kan tadi kita lihat ya, kalau manufaktur jadi akhirnya jadi dia di dalam satu tabel sendiri ya. Yang ini kan akhirnya jadi satu ya. Dalam ini tapi kita lihat kalau dari segi gambar mungkin teman-teman bisa lihat ya, dua apa namanya gambar yang berbeda ya antara opsi 3 dan opsi 4. Katakanlah di opsi 3 ini kita lihat ya kalau job type di sini one single line tuh ya. Mungkin saya coba sambil mengidentifikasi juga ya kita bareng-bareng. Nah, kalau di sini tuh punya double line ya. Ini secara gambar aja sih. Nah, coba teman-teman lihat juga nih. Di sini kan teman-teman bisa lihat ya. Gambarnya kebetulan ada dua ya. Ada double line ya. Nah, coba dilihat juga di bawah ya. Ada presentasinya. Ada double line. Kemudian ini ya. Sebenarnya kayaknya nggak ada prasyarat teman-teman tertentu di mana dia harus ini ya. Nah, nggak ada ininya sih. Define kenapa harus ini ya. Sebenarnya kedua opsi ini sama-sama bisa sih kalau menurut saya. Antara dia mau pakai ini ya, satu type ya, ataukah di sini kita dihadapkan pada ini banyak ya ini bukan satu judulnya aja typo. Banyak ya beberapa gitu tapi dia ada di dalam kolom tersendiri ya. Udah masuk zuhur nih teman-teman. Paling nanti kita bentar lagi aja ya nanti biar teman-teman nanti nggak ini banget apa nggak capek juga puasa kan lagi puasa. Nah, ada yang mau coba nggak? Nggak apa-apa nih teman-teman. Saya ini aja nanti kita bahas bareng. Ada yang mau coba nggak? Jadi kalau kita melihat ya mungkin eh, dari hasil nih, kalau saya sendiri melihat dari gambar mungkin visualnya ya teman-teman ya dari IR-nya ya, antara kita bandingkan ya antara 3 dan juga 4 di antara keduanya mungkin yang paling signifikan kalau saya melihat dari line ini ya, antara sebelum pemisahan lingkan ini ya, one single line sama di sini kan double ya, double on ya. Nah, di mana ketika dia one ya, dia ternyata hanya untuk satu type. Jadi di akhirnya merujuk pada satu kolom ya, satu field aja gitu ya, untuk mendefinisikan masing-masing ini sub kelas ya tadi namanya ya. Nah, kalau kalau di ini ya, di yang double ya, dua gitu ya, akhirnya dibuat disimpan di kolom terpisah. Nah, kalau yang ada di sini, coba kita runtut urutkan ya dari atas misalkan ya, dari person ya, orang gitu ya. Orang ini nanti teman-teman bisa tuh classify ya, klasifikasikan. Misalnya kita kategorikan jadi apakah dia employee, apakah alumnus atau student ya. Nah, karena mungkin saya mengidentifikasi di double line-nya ya. Double line-nya berarti kan dia bisa kita pisahkan teman-teman dalam satu ini sendiri ya. Mau lagi azan. Setelah azan ya nanti kita lanjut. Bentar. Astagfirullahaladzim.
Oke. Jadi kita sampai di sini ya teman-teman. Nah, tadi kan person ya. Person orang, kemudian gambarnya kayaknya beda deh teman-teman. Coba lihat lagi deh. Kok beda-beda ya? Ntar ini loh. Saya agak rancinya tuh kenapa gambarnya beda-beda ya. Jadi kalau kalau ini kan line ya. Kemudian nanti di sini kan ini ya lingkarannya masih ada lingkaran kecil lagi. Nah ini ya, takutnya dia punya symbolize lagi nih teman-teman dia. Harusnya memang ada ini dulu kali ya pembahasan terkait IIR-nya. Karena di sini teman-teman coba lihat deh di ini ada lingkaran juga ya. Di sini ada D-nya juga ya. Nah ini ya ada symbolizer sendiri ya teman-teman ya. Dia ada dipisah lagi sih. Karena IIR tadi kayaknya belum dikenalkan dulu deh IIR-nya tuh gambarnya yang bagaimana gitu ya. Nanti coba nanti ya kalau misalkan ini nanti sembari kita lihat yang ada di dalam e-book misalkan sebentar. Nah, ini teman-teman tadi ya kaitannya dengan hubungannya tadi, misalkan relasinya. Nah, untuk tadi ya si person tadi ya berarti misalkan katakanlah kita buat yang double line. Double line tadi berarti yang mana nih? Misalkan di sini ya. Nah, akan dipisah ya teman-teman ya. Misalkan di sini ya di dalam satu ini sendiri. Nah, person ini ya. Tapi sebenarnya ini ya teman-teman untuk kayak semacam employee ya. Di sini sebenarnya kan dia ini ya, karena di sini mungkin menggunakannya person ya. Dia pakainya person ya. Sebenarnya kalau misalkan saya istilahkan employee ini biasanya pun berdiri sendiri nggak apa-apa nih teman-teman. Sama student itu juga ya biasanya memang memang apa namanya kita bisa istilahkan dia berdiri sebagai entitas sendiri pun nggak apa-apa sih biasanya untuk employee dan student ya. Nah kalau alumnus ini sih kalau saya agak sedikit ini ya. Kalau alumnus itu kan sebenarnya dia kan sebenarnya student ya. Tapi student yang sudah selesai belajar gitu ya. Jadi alumnus namanya. Nah ini saya nggak harus ya berdiri sendiri sih alumnus ini. Nah kalau tadi ya kalau kita merujuk kepada satu bentuk ya konversi ya pemetaan ya di dalam kolom atau field ya teman-teman ya. Kalau di sini kan jadi manufaktur sama purchase ya. Nah di sini kalau untuk person ya karena kita pakainya yang dari atas mungkin kita nggak ngelihat kalau misalkan apakah si field tadi itu katakanlah dia ini atau enggak ya berdiri sendiri atau enggak ya tadi kalau misalkan kita hubungkan dalam bentuk ini ya struktur field atau kolom ya. Jadi ada sendiri nih teman-teman employee, alumnus dan juga student ya. Nah, di mana misalkan di sini ya di si employee sendiri, employee pun dia sebenarnya terspesialisasi ya tadi ya dari general kita menggunakan istilah person atau orang, dia bisa kita kategorikan sendiri apakah employee, alumnus atau student. Nah, kemudian dia bisa kita pecah lagi ya, spesifikan dalam misalkan employee ya, jadi staff, ada fakulti ya, ataupun student assistant. Nah, ini pemisahan ini ya, ini sama juga nih teman-teman double line ya. Nah, ini ya fakulti student assistant ya. Sebenarnya
kalau misalkan kita membuat di dalam satu tabel ya, even misalkan teman-teman mau buat ya, ini ya, ini kan sebenarnya double line tadi ya. Nah, pengkhususan apa namanya, ini klasifikasi spesialisasinya ini, sebenarnya kalau misalkan teman-teman ingin buat ya, di dalam opsi yang ketiga juga nggak apa-apa sih teman-teman. Jadi kayak gini, kayak tadi ya job type. Jadi kayak ini ya, employee itu kan, nah ini juga agak sedikit terancu ya teman-teman ya. Di sini employee one single line, sedangkan di sini kita lihat ya, sampelnya dia double line. Nah ini agak sedikit, ada beberapa hal yang menurut saya agak entah miss ya, atau mungkin memang sayanya yang ada yang ini ya, ada yang terlewat ya teman-teman, yang kaitannya dengan simbolisasi IR ini ya, agak sedikit ada yang rancu. Double ya, kita pakai single. Padahal kalau menurut saya employee ini sama nih teman-teman statusnya dengan yang tadi, yang poin ketiga. Nah, dia bisa nih teman-teman pakai aja satu, namanya job type misalkan. Apakah dia sebagai staff atau faculty member atau masuk sebagai student assistant gitu, petugasnya sebagai asisten gitu ya. Jadi bisa tuh kayak gitu dibuat seperti yang opsi 3 nih teman-teman. Kemudian yang ini ya, yang tadi kalau yang ini sih sebenarnya lebih ke membuat ini ya, berdiri sendiri. Tapi mungkin lebih ininya, kalau yang ini lebih relevannya mungkin ke ini ya, lebih dekat ke opsi 4 ya. Tapi itu pun lebih baik sebenarnya kalau yang ini lebih ke berdiri sendiri aja sih. Employee sama student itu biasanya nggak akan dijadikan satu ya, satu tabel yang sama gitu. Dia mau nggak mau tetap biasanya berdiri sendiri gitu. Nah, lain halnya dengan alumnus ini biasanya berbeda. Ini kalau di dalam tabel pun bisa nih teman-teman, sifatnya kayak yang tadi, menggunakan opsi 3 ya. Kita kasih keterangan aja dia alumnus misalkan gitu. Kemudian ada student nih teman-teman, ada graduate student, ada undergraduate student ya. Jadi yang pasca sama yang masih kayak teman-teman yang nanti istilahnya sarjana ya. Nah, di sini ada double line juga nih teman-teman. Double line tadi merujuk ke yang ini ya. Nah, ini dipisah nih teman-teman. Untuk yang graduate sama undergraduate. Nah, ini mungkin sebenarnya lebih, kalau misalkan nanti teman-teman mengidentifikasi, bisa juga nih dikomunikasikan juga ya sama usernya ya. Jadi nanti teman-teman pastikan juga ya kebutuhannya user gitu ya. Apakah misalkan kadang gitu juga teman-teman kalau implementable, misalkan kiranya perlu nggak sih kalau misalkan kita buat ya dalam kolom terpisah misalkan, ataukah cukup misalkan teman-teman bikin ya kayak tadi ya, job type ini aja sih kayak gini udah nanti membantu. Katakanlah teman-teman pakai enum tuh untuk menspesifikasikan yang sekretari, yang technician atau yang engineer gitu. Cukup di dalam satu kolom atau field gitu. Nah, itu sebenarnya bisa teman-teman komunikasikan sama usernya juga, yang apa pengguna dari sistemnya kiranya yang diperlukan yang seperti apa gitu. Kemudian ada ini student assistant ya. Student assistant di sini itu pun dibagi ya teman-teman ya, student assistant. Apakah dia sebagai research assistant ataukah teaching assistant ya teman-teman. Nah, ini ternyata terspesifikasi lagi juga teman-teman kalau ada dua tadi yang di sini ya. Nah, ini pun sebenarnya bisa juga nih teman-teman pakai opsi 3 sih. Kalau dia research assistant atau teaching assistant, karena tidak jarang kalau apa student ini ya, student itu kan dia bisa tuh teman-teman apakah sebagai research assistant ataukah nanti katakanlah ini biasanya lebih ke student S3 nih teman-teman. Kalau doktoral itu dia bisa research assistant ya, jadi membantu profesornya. Kemudian kalau teaching assistant nanti dia juga punya kewajiban misalkan mengajar gitu sih. Nah, itu lebih ke, kalau saya mungkin memudahkannya kita pakai opsi yang ketiga sih teman-teman. Dikasih ininya saja apa namanya informasi ya, dibandingkan harus dipisah di apa kolom gitu. Nah, untuk pemetaan set subclasses di sini kita lihat nih teman-teman. Misalkan di sini person ya. Person ini dalam satu ini sendiri. Apa namanya? Tabel tersendiri ya, person ya. Kemudian employee ini teman-teman, di mana employee ini sifatnya tadi ya, dia akan dipisah di dalam satu tabel, ya kan? Employee jatuhnya, ya kan? Biasanya gitu teman-teman. Employee sama student kita tahu tuh pasti berdiri sendiri teman-teman.
Meskipun di sini as a person ya sebagai pegawai, dia saya kurang tahu ini karena kita pakai sistemnya yang dari buku ya. Jadi dia pakainya Social Security Number ya, SSN ya. Saya kurang tahu kalau sistem yang ada di luar negeri itu apakah dia pakai yang namanya misalkan ya teman-teman ya, katakanlah kalau ini kan saya kurang tahu apa Social Security Number ini lebih kepada ID kita ya, ID kayak KTP gitu ya, nomor NIK ya, nomor induk kependudukan ya. Nah, tidak jarang kalau apakah sebentar kan mungkin konsep itu yang saya kurang begitu familiar ya, yang di luar ya. Kalau di kita kan kita punya NIK ya untuk seseorang ya, satu individu itu punya satu NIK. Kemudian sedangkan kalau employee itu biasanya kita punya sendiri teman-teman. Ada namanya nomor induk pegawai ya, NIP gitu. Nah, itu kan berarti ada khusus sendiri ya. Sedangkan kalau mungkin sistem yang kita identifikasi yang dari buku ya, dia cukup merefer kepada SSN-nya ya, dari person gitu. Itu sudah bisa ternyata digunakan teman-teman. Nah, sebenarnya meskipun kadang ini juga teman-teman kayak saya, misalkan saya punya NIP. Nah, saya tetap ada data NIK-nya. Tapi kan utamanya kalau misalkan di dalam satu instansi ya, kita bekerja itu berarti bukan ke NIK-nya biasanya dia akan menjadi key-nya. Key-nya lebih ke NIP-nya tuh. Nah, mungkin karena rules-nya ya ini nanti bisa menyesuaikan ya untuk contoh ini. Kemudian alumnus di sini. Nah, kebetulan di sini dia dipisah ya teman-teman ya dalam satu tabel ya, alumnus gitu ya. Nah, di sini ada alumnus degree. Nah, sama student nih teman-teman. Student ini kan juga sebenarnya seorang person juga ya. Nah, dia ambil dari SSN-nya. Kalau misalkan dibuat student sendiri. Nah, ini juga mungkin teman-teman bisa bandingkan ya dengan contoh, misalkan kita ya yang di Indonesia kan, kalau teman-teman student mahasiswa itu kan, meskipun teman-teman mungkin diminta data NIK ya, nomor induk kependudukan, tapi kan teman-teman ketika kita di kampus, teman-teman makainya kan NIM ya, NIM ya. Jadi bukan merujuk kepada SSN ya. Mungkin di sini different rule ya. Mungkin karena bukunya buku ini ya, buku US kalau nggak salah. Jadi mungkin rules-nya di sana seperti itu ya. Jadi mungkin kalau misalkan tadi saya buat analogi untuk yang di kita gitu. Nah, ini nanti teman-teman misalkan kondisinya di sini dicontohkan ke person, dia merujuk lagi akhirnya ke person gitu. Jadi kayak semacam single only ini ya, single ID tapi untuk ini ya banyak ya, apakah employee, student dan sebagainya. Tapi kalau mungkin rules-nya beda tuh. Kalau di kita kan ada pemisahan, ada mungkin yang punya NIP, ada punya NIM gitu ya. Nah, hal-hal ini teman-teman bisa nih sebagai salah satu contoh ya penerapan kayak tadi yang saya sampaikan. Kembali lagi ke kebutuhannya. Apakah perlu atau tidak nih dipisah. Kebetulan misalkan di sini situasi dan kondisinya untuk yang di US misalkan gitu, itu cukup ya dengan SSN. Sedangkan kalau kita di Indonesia ada ID tersendiri yang berbeda juga gitu. Nah, ini untuk contohnya aja untuk pemetaannya. Oke, saya stop share dulu. Kayaknya udah habis deh. Oke. Nah, sampai di sini gimana teman-teman? Semoga nggak ada masalah. Coba sembari saya cek dulu ya yang di ininya e-booknya tuh kalau untuk symbolize tadi ya, saya yang masih agak penasaran yang IIR tadi sih teman-teman. Ya tadi belum disinggung ya untuk symbolize-nya seperti apa gitu ya. Tiba-tiba kita sudah langsung disodori ya gambar. Kalau IR mungkin teman-teman masih mending ya, masih familiar. Di awal juga pernah dikenalkan ya untuk simbol dari IR-nya. Nah, kalau untuk IIR, coba sebentar saya sembari cek dulu. Ada pengenalannya nggak ya? Ada IIR-nya sih teman-teman di bab 4 kalau teman-teman ingin mengecek ya. Tapi kayaknya nggak ada ininya teman-teman, nggak ada penjelasannya ya. Tadi simbol apa kayak U itu ya, itu untuk apa? Kemudian ininya sih nggak ada penjelasan ininya tapi teman-teman. Nah, ini mungkin saya sembari share screen ya yang untuk bukunya. Nggak apa-apa ya, maaf ya. Saya sambil buka bukunya. Yang tadi nggak disinggung di ininya sih. Di gambarnya ya.
Mana sih? Yang ini. Saya share screen-nya juga semua. Oke, semua aja teman-teman. Nah, ini kalau ini kan IR ya. IR yang kita kenal nih, teman-teman. Kemudian kita geser nih ke IIR-nya, itu teman-teman masuk ke chapter selanjutnya. Nah, ini Enhanced Entity Relationship Model, IIR. Nah, di sini nanti teman-teman akan ketemu nih namanya tadi ada istilah subclasses, superclasses ya. Nah, ini ada konsep ya, specialization generalization nih teman-teman. Konsepnya tadi ya, jadi kayak ada sama kayak namanya general tuh berarti umum ya, khusus tuh lebih spesify. Nah, di sini kita langsung disodori nih teman-teman. Nggak, sayangnya sih nggak ada ini ya, sayangnya sendiri juga agak sedikit kecewa nggak ada penjelasan ininya teman-teman, simbolisasinya. Harusnya kan kayak kemarin di awal itu ya, kita dikenalin dulu nih masing-masing ini untuk simbol apa ya. Kadang memang masing-masing buku itu bisa punya cara penggambaran yang berbeda. Nah, ini tadi ya teman-teman ya, Isa tadi ya, Isa is gitu ya, is an or is gitu ya. Nah, ini untuk gambarnya teman-teman, tapi nggak ada ininya. Nah, ini di sini kan dia pakai ada simbol D sendiri ya. Nah, nanti coba ya teman-teman bisa cek gitu ya. Nanti untuk IIR itu, atau mungkin ada yang dapat IIR itu gimana simbolisasinya, bisa share kayak tadi ya. Isa tadi teman-teman ada yang dapat juga. Coba dicek dulu sebelum kita closing ya. Kalau ada yang dapat nih teman-teman. Untuk simbol IIR ya, notasinya. Di sini kayaknya nggak di-define deh. Nggak ada ininya. Ini langsung nih teman-teman. Ini kan untuk kalau kita bikin di diagram Venn ya. Nah, dia kan bisa masuk ya. Kalau employee kan masuk sekretari gitu ya. Dia masuk kategori juga employee. Ini untuk penggambaran ininya aja. Nah, saya yang penasaran tuh gambar dari simbolisasinya untuk IIR. Kalau teman-teman dapat dan boleh nih share kayak tadi yang apa ya, ISA tadi ya. Yang penggambaran IIR teman-teman. Saya juga masih agak gatel juga sih sama ini ya. Kan ada single line, ada double line, di mana di sini tiba-tiba dari yang lingkaran di dalamnya ada ininya sendiri gitu ya. Nah, ini coba ya nanti teman-teman kalau misalkan dapat gitu ya, nanti kita bisa cek dulu. Coba ada yang dapat nggak sebelum nanti kita closing. Sebenarnya tadi gini teman-teman, saya sempat diskusi sama Bu Elena tadi ya, mau ke teman-teman kita minta ya tadi, saya minta nih teman-teman untuk mentranslate teman-teman. Tapi tadi kurang tahu udah masuk belum di dalam sini? Kayaknya nggak dimasukin tadi. Jadi sebenarnya untuk latihan ya mungkin nggak, karena tadi belum kita masukkan di sini ya tadi. Saya belum masukin sih teman-teman, karena tadi ini ya, maaf ya tadi agak telat kan diskusi sama Bu Helena mau buat ininya apa gitu ya kita sebenarnya. Nah, di sini tadi belum ada ya. Nah, sebenarnya tadi saya pengen minta teman-teman, misalkan kan kita tadi untuk babnya di sini ya. Babnya kita tuh bab 9 teman-teman. Tadi ya nanti kalau ada yang ketemu IR boleh share sih silahkan. Ini ya saya interrupt geser ke bab 9. Nah, kita masuk di sini nih teman-teman. Di mana tadi ya kalau untuk proses ya kita mengkonversikan IR dan IIR itu ke dalam pemetaan ya. Nah, ini ya bentuknya kan seperti ini nih misalkan. IR kan kayak gini nih teman-teman. Nah, kemudian kita geser nih dalam ini teman-teman, mappingnya kayak gini. Ini kayak yang kita pelajari kemarin yang depend on itu loh. Ini kan ini yang kemarin kita. Jadi bentuk seperti ini, teman-teman translate nih dalam skema. Sebenarnya saya pengen itu sih teman-teman nanti. Jadi untuk ini aja kali ya. Karena berhubung belum dicobakan ya. Di ini juga apa namanya? Kita belum mencobakan ya tadi. Jadi saya belum sempat ini tadi. Pengennya gitu karena temanya memang kita pemetaan ya. Jadi bentuk ini teman-teman kita translate jadi bentuk kayak gini. Jadi misalkan nanti teman-teman ada tuh ada gambar ya. Tadi saya diskusi sama Bu Helena ini sih. Saya minta yang ini misalkan gitu ya. Nah, ini misalkan teman-teman nanti translate nih jadi bentuk kayak gini gitu. Nah, ini ya. Karena berhubung ini ya tadi ya belum nyampe, tadi belum ditaruh di situ gitu ya. Belum jadi soal gitu. Nah, nanti terserah teman-teman deh mau buat ini atau enggak. Kalau enggak kita besok ada praktikum juga ya.
Saya belum ngecek juga sih praktikannya buat apa gitu ya nanti. Gak apa-apa ya nanti sembari diiniin aja. Nah, nanti ini bisa nih teman-teman. Jadi misalkan di sini kita ada IR gitu ya. IR nanti teman-teman bisa nih. IR ini teman-teman translate. Jadi bentuk seperti ini. Berhubung tadi belum dikasih ini ya. Belum ditaruh di sini tugasnya. Mau ngasih tugas gitu juga dadakan tiba-tiba ya udah deh nggak apa-apa deh. Jadi teman-teman mau ada tugas apa enggak terserah. Kalau ada tugas sih tadi ya. Ini nih teman-teman. Saran saya ini tugasnya. Tapi terserah teman-teman deh. Saya biasanya kayak gitu sih. Mungkin karena tadi sayanya yang telat juga kasih. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Nanti kalau misalkan penasaran ini ya. Jadi konsepnya bagaimana kita mentranslate ya teman-teman ya tadi ya. Ini yang mana tadi bukunya? Yang ini ya. Bentuk ini IR ya ke dalam satu skema, relational database skema, atau yang ini tadi ya. Kita akan melihat yang IR. IR-nya kita geser ke ini udah dibentuk ya. Tapi IR-nya kayaknya ada di page yang berbeda karena di sini figurnya 44 ya, teman-teman. Jadi berbeda. Nanti teman-teman lihat yang IIR ini berarti figur 44, saya geser di halaman yang lain aja kali ya. Di sini di 44 itu. Misalkan ini ya, 48. Nah, ini kan ada IIR-nya nih. Nah, ini ya, 43. Tiba-tiba 43. Nah, ini 44. Nah, ini teman-teman. Misalkan ya, mapping ya, dari kayak gini. Bentuk seperti ini. Nah, teman-teman dikonversikan ya, dalam bentuk ini gitu. Nah, ini ya, bentuknya kayak gini. Misalkan nanti belum karena kebetulan waktunya sudah nanggung ya. Gak apa-apa sih teman-teman. Konsepnya kayak gitu. Nanti kalau mau buat latihan silahkan ya. Kayaknya karena belum ditaruh di dalam leads, jadi nggak usah tugas aja deh. Nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau tugas gimana? Mau tugas juga boleh sih. Tapi kalau Saya misalnya lebih milih nggak tugas sih, Bu. ya nggak usah. Apa iya? Iya, saya lebih milih nggak usah, Bu. Mungkin jadi Bu. buat praktikum mungkin, Bu. Kalau praktikum saya nggak tahu. Teman-teman ada ini nggak? Takutnya saya gini. Kalau praktikum gambar, teman-teman kan punya ini ya, analisis apa perancangan ya, kalau nggak salah. Nah, itu kan juga gambar lagi tuh. Nah, gambar lagi kan? Nah, itu. Nggak apa-apa ya, mungkin nanti kalau teman-teman ingin belajar aja sih, konsepnya sebenarnya itu pokok utama pembelajaran kita itu sih teman-teman. Jadi kalau yang tadi itu juga ada yang tadi yang materi dari Bu Helena ya. Jadi dari gambar kayak gini itu teman-teman translate aja di kolomnya gitu. Nah, kalau yang tadi kan kita juga sempat ya tadi beberapa mentranslate juga kan. Nah, itu sama konsepnya kayak gitu. Poin utamanya seperti itu. Karena berhubung belum diberi tugas, nggak apa-apa ya nanti misalkan ingin dicobakan, nggak apa-apa. Misalkan enggak juga nggak apa-apa gitu. Terus nanti misalkan untuk soal ini juga bisa kan ya. Untuk soal apa UAS, saya kurang tahu UASnya teman-teman mau project atau bukan ya. Karena kalau biasanya ya Bu Dekan itu lebih prefer project teman-teman biasanya sih beliau. Nah, kalau saya sih mau project atau kasus nggak apa-apa. Yang penting kita merefer ke materinya gitu kalau saya. Jadi nggak keluar lah, nggak keluar dari materi nggak masalah gitu sih. Nanti kita sesuaikan aja. Nah, pokok utamanya seperti itu ya. Nanti jadi teman-teman mentranslate ya. Katakanlah tadi ya kita sudah melihat berbagai gambar, ragam contoh, kemudian teman-teman ubah ya dalam bentuk ini ya kolomnya itu. Nah, itu ya untuk apa namanya inti dari pembelajaran kita hari ini. Oke, besok berarti insya Allah kita online juga, teman-teman ya. Kalau untuk jadwalnya, cross-check betul online atau offline? Iya, Bu. Kan Online ya? memang kita setelah UTS online semua, Bu. Oke, online aja ya. Teman-teman juga lagi puasa, maksudnya nggak usah ribet ke kampus. Jadi mungkin lebih enak mungkin sambil di rumah ngadem gitu ya. Jadi lebih baik gitu daripada panas-panas soalnya siang-siang kalau ke kampus teman-teman saya juga agak karena kalau nggak ada kelas gitu kadang nggak ke kampus karena panas gitu. Saya kira gitu aja ya mungkin tidak ada masalah berarti besok kita bertemu di pertemuan praktikum untuk praktikannya ya online ya. Saya kira demikian ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Kemudian saya mungkin bisa minta tolong untuk on cam teman-teman. Saya dokumentasikan dulu untuk kelas hari ini. Mohon maaf ya lewat jadinya. Harusnya tadi mungkin teman-teman mau sholat jamaah dulu jadi maaf ya. Di sebelah juga ada ini. Bentar.
terdokumentasi dulu, terus nanti saya tutup. Untuk slide 1, silahkan saya hitung mundur ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Bentar ya, saya save dulu. Oke, slide 2. Silahkan bersiap. Saya hitung mundur ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya. Kalau mau off cam silahkan. Bentar ya, saya save dulu. Saya kira demikian ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Apabila mungkin dalam penyampaian saya pribadi mohon maaf ada kesalahan gitu ya, kata atau hal-hal yang kurang berkenan di teman-teman, saya mohon maaf. Terima kasih banyak ya untuk kelas kita hari ini. Dan selamat menjalankan ibadah puasa juga untuk teman-teman yang menjalankan. Dan mungkin kalau selama ini ada salah juga ya teman-teman, mungkin masih awal puasa juga, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima saya kasih, tutup Bu. ya kelasnya ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Makasih, Bu.